Bang Nusron, titik beratnya adalah yang teriak-teriak soal kecurangan itu bukan hanya 01, 03, masyarakat sipil, bahkan guru besar itu juga sudah lama menyuarakan ini. Bagaimana Bang Nusron? Apakah ini mau dinihilkan begitu saja dengan alasan itu adalah pihak-pihak yang kalah? Mau masyarakat sipil, mau guru besar, kan suaranya juga satu kalau dalam pemilu itu. Kalau dalam ujian disertasi atau ujian tesis atau ujian seminar akademik atau dalam membahas makalah yang ilmiah, ya itu memang punya bobot yang berbeda. Mau masyarakat sipil, mau guru besar, siapapun itu juga rakyat. Suaranya juga satu. Dengan siapapun juga sama begitu. Jadi kalau kita bicara masalah itu ya tanpa mengurangi rasa hormat sama beliau-beliau juga manusia biasa yang punya hak suara yang sama. Jadi kalau tadi saya nanggapi kemudian nanggapi disampaikan oleh senior saya Pak Sudirman Said soal masalah data di KPU, toh data di KPU yang berbasis IT itu nggak dipakai juga dalam basis penghitungan. Kalau ada pengelembungan yang katanya ada 01 digelembungkan, 02 digelembungkan, 03 juga mungkin ada yang digelembungkan juga. Yang dipakai juga data manual juga dalam proses legal standing nanti gitu. Sehingga saya kira ini proses ini sudah selesai menurut saya. Tinggal kita menatap ke depan. Kalau tadi semua mengatakan ada masalah pelanggaran etik dalam proses MK dan sebagainya, ya kan sejak awal kami sudah katakan kalau emang nggak cocok dengan proses ini nggak usah dipilih. Dan ternyata dipilih juga oleh rakyat. Jadi artinya apa? Rakyat tidak mempersoalkan masalah itu. Jadi yang antara yang mempersoalkan dengan yang tidak mempersoalkan itu lebih banyak yang tidak mempersoalkan. Buktinya rakyat itu lebih banyak yang memilih yang tidak mempersoalkan, berarti lebih banyak memilih daripada pasangan yang dipersoalkan oleh yang katanya ada pelanggaran etik dan sebagainya. Karena mau mengatakan ini pelanggaran etik semua dan sebagainya, apakah pantas dan nggak pantas itu kan nggak ada ukurannya. Semua itu kan masalah persepsi yang dibangun. Persepsi yang dibangun oleh Pak Ikrar Nusa Bakti, Mbak Bivitri dan sebagainya. Yang belum tentu antara satu case dengan case lainnya itu, antara relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung. Tapi disambung-sambungkan. Dan proses yang menyambung-nyambungkan itu kan juga masalah tafsir, kira-kira, dugaan dan sebagainya. Yang belum tentu juga menjadi sebuah fakta. Padahal kan kita sama-sama, apalagi kalau orang hukum mengatakan bahwa yang namanya kecurangan kan tindak kejahatan. Dan dalam hukum masalah kejahatan itu kan tindak pidana. Dan tindak pidana itu kan masalah bukti. Dan bukti itu kan harus lebih terang daripada cahaya. Kalau dalam konteks daripada asas hukum itu. Nah ini yang harus kita buktikan dalam statement itu harus lebih clear dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada rakyat, saya kira. Tidak hanya kemudian menduga-duga antara satu fakta dikait-kaitkan satu sama yang lain. Contoh misal, di dalam film itu contoh, sahabat saya, saudara Juri Ardiantoro misal, ditulis di situ. Karena Juri ini pernah menjadi ketua KPU, kemudian jadi ketua KPU dalam periode tertentu, sudah selesai, tidak mencalonkan diri, masuk dalam deputi KSP, ikut bidding, masuk di situ namanya orang profesional, kemudian keluar, karena dia pengen main politik, punya sikap politik, keluar, kemudian masuk punya preferensi, masuk jadi TKN, dalam film-film itu dikait-kaitkan, nah ini adalah upaya sistematis. Padahal itu ya urusannya dia sendiri, kapan waktunya dia keluar dan sebagainya. Ini kan antara satu fakta, relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung, tapi dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan. Ya tapi nggak apa-apalah, namanya juga bagian dari Coba langsung dijawab langsung dengan Mbak Bibip ya. Ya dijawab juga nggak soal. Coba dikaitkan-kaitkan doang. Ini contohnya kata yang kayak Mbak gitu Bibip. aja. Coba dijawab dulu. Saya punya dua tanggapan. Pertama, pernyataan bahwa yang ternyata rakyat yang menentukan itu bisa semua orang amini apabila dengan suatu catatan hanya jika sistemnya memang sempurna. Baru kita bisa bilang begitu. Jadi kita harus membuat pernyataan itu dengan sebuah premis-premis yang juga benar. Nah nyatanya kalau dikatakan oh yang penting rakyat sudah memilih,
kita harus juga punya premis bahwa sistemnya sudah berjalan dengan benar, tidak ada gangguan, tidak ada hukum yang diubah lebih dulu melalui MK dengan relasi kepamanan, tidak ada juga bansos yang kemudian dibelokkan menjadi suatu pemberian dari orang, bukan dari pemerintah dan bukan hak dari warga negara. Nah jadi kan sistem itulah yang sebenarnya coba dikuliti dalam film Dirty Vote. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau dikatakan ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian dikait-kaitan, saya perlu tanggapi bahwa bahkan dalam ilmu politik, dalam ilmu hukum, dalam sosiologi, metode untuk merangkai suatu peristiwa dengan yang lain itu sangat lazim dilakukan. Kita bisa punya, kalau aktor yang dikaitkan namanya social network analysis misalnya begitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak ada ilmunya gitu. Jadi memang akan jadi kesulitan bagi warga negara untuk bisa melihat potongan-potongan peristiwa yang bercacaran di mana-mana, dan inilah yang selama ini terjadi. Karena itulah film Dirty Vote sebenarnya mencoba untuk menempatkan itu dalam suatu helikopter view begitu ya. Kita ajak rame-rame orang untuk memikirkan bahwa ada sebuah situasi kalau dilihat dalam helikopter view ini punya dampak pada suara kita nantinya. Nah satu lagi sebenarnya ada tambahan soal rakyat yang memilih. Karena kalau saya sih juga saya setuju, saya nggak mendewa-dewakan gelar guru besar dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus lihat adalah fakta bahwa, jadi saya tidak mau menyalahkan rakyat yang mungkin banyak kan yang bilang wah rakyat kita ternyata masih bodoh, bukan itu. Buat saya yang terjadi adalah para politikus memanipulasi sistem pendidikan kita yang bikin nggak ada pendidikan politik yang genuine. Kita itu cuma diobjektifikasi, disuruh milih, tapi kita nggak pernah dikasih bahkan ruang berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan sistem. Kita dalam pendidikan kewarganegaraan nih misalnya, dididiknya bukan untuk bersikap kritis ketika melihat hukum, tapi langsung bilang pokoknya hukum harus supreme, pokoknya hukum selalu benar, etik itu di luar hukum. Itu yang dicekokkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi bukan persoalan-persoalan yang sifatnya benar-benar bisa membangun demokrasi. Makanya sekarang kita memang punya kesulitan. Kami juga para pelajar punya refleksi mendalam gitu. Tapi persoalannya bukan soal gelar, tapi soal bagaimana pendidikan kita, bagaimana cara kita berpikir, itu sebenarnya selama ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita kurang bisa kritis ketika melihat sistem yang rusak ini. Sebenarnya ada masalah di situ. Ada masalah, masyarakat kita juga kurang bisa melihat bahwa ini sebuah persoalan. Ketika ada pelanggaran etik, mungkin masyarakat kita tidak memahami bahwa itu adalah sebuah persoalan. Begitu ya Mbak Bibip? Betul, karena kita tidak dididik Silakan untuk nanti itu. ditanggapi lagi oleh Bang Nusron dan juga Mas Andi Wijayanto. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Live event akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.